Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep nugget dengan berbagai bentuk, huruf, dan angka. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama saya siapkan dulu bahan campurannya. 3 sendok makan tepung roti. Kemudian kita tambah dengan 3 sendok makan susu cair. Bisa juga diganti dengan air biasa ya. Kemudian kita rendam dulu dan kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bahan utamanya. 250 gram daging ayam. Saya menggunakan daging bagian dada. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Dan bahan ini akan kita haluskan dulu. Saya menggunakan chopper. Kita haluskan hingga benar-benar halus. Setelah halus seperti ini, kita tambahkan bahan yang lain. Kita tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan kita akan memakai bawang bombay. Ini saya memakai setengah saja ya, karena ini ukurannya lumayan besar. Kita akan cincang hingga halus. Bawang bombay ini akan membuat rasa dari nuggetnya akan sangat enak. Setelah dicincang halus seperti ini, kita masukkan ke dalam adonan. Untuk menambah gizi, saya juga tambahkan wortel. Saya menggunakan setengah buah wortel. Kemudian kita parut menggunakan parutan keju. Masukkan tepung roti yang tadi sudah kita rendam. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok makan mayones. Untuk mayones ini bisa juga diganti dengan susu ya kalau tidak ada. Kemudian kita bumbui dengan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan juga setengah sendok teh gula. Saya juga tambahkan setengah sendok makan saus tiram. Ini optional saja ya, boleh di skip kalau tidak ada. Kemudian semua bahan ini kita campur rata. Jika teman-teman tidak memiliki chopper, teman-teman bisa mengaduk manual aja ya. Tekstur akhirnya seperti ini ya. Jadi ini tidak kental banget, tapi juga tidak terlalu lembek. Tekstur seperti ini akan mempermudah kita untuk membentuk nuggetnya. Kemudian adonan ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk alas mencetak huruf-hurufnya saya menggunakan loyang. Oles loyang dengan margarin terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak lengket dan mudah mengambil nuggetnya. Kemudian kita lubangi plastik segitiganya, jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil. Kemudian kita semprotkan di atas loyang yang tadi sudah dioles dengan margarin. Kita bisa bentuk huruf dan juga angka. Pastikan di setiap bagiannya nyambung ya teman-teman, supaya nanti tidak terputus. Jika sekiranya kurang tebal, teman-teman bisa mengulangnya 2 kali seperti ini. Tapi juga jangan terlalu tebal karena nanti kita masih tambahi dengan bahan pelapis dan juga tepung panir. Kemudian adonan nugget ini kita kukus. Di sini sudah saya panaskan kukusan. Kita akan mengukusnya selama 10-15 menit karena ini tidak terlalu tebal, jadi tidak butuh waktu lama untuk memasaknya. Setelah 15 menit nuggetnya sudah matang, bisa kita angkat. Dan kita masukkan lagi adonan nugget yang lain. Jadi selagi menunggu adonannya matang, kita bisa mencetak di loyang yang lain ya. Selain huruf dan angka, teman-teman juga bisa mencetak dengan cetakan kue seperti ini. Di sini saya menggunakan cetakan bentuk love. Kita semprotkan adonan ke dalam cetakan, jangan terlalu tebal ya, karena nanti kita masih memberi bahan pelapis dan juga tepung panir. Setelah semua adonan dicetak, kita bisa kukus. Untuk waktunya sama ya, sekitar 10-15 menit.
Ini adalah nugget yang sudah kita kukus, bisa kita keluarkan dari loyang dan ini tidak lengket sama sekali ya, karena tadi kita oles dahulu dengan margarin. Kemudian kita akan buat bahan pelapisnya, 4 sendok makan tepung terigu. Bumbui dengan sejumput merica dan juga garam, dan optional saja bisa tambahkan sedikit baking powder. Kemudian kita masukkan air kita masukkan bertahap saja ya. Di sini saya menggunakan air sebanyak 70 ml. Untuk kekentalannya kira-kira seperti ini ya. Jadi tidak kental, cenderung encer tapi tidak yang encer banget. Sekarang kita akan melapisi nuggetnya. Kita masukkan nugget ke dalam bahan pencelup basah. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti, kita baluri dengan tepung roti. Jadinya seperti ini ya. Lakukan hingga nuggetnya habis. Untuk huruf dan angka yang ada lubangnya seperti angka 9 ini, kita bisa menggunakan tusuk gigi untuk menghilangkan pelapis yang menutupi lubang seperti ini, supaya lubangnya terlihat jelas ya. Membuat sendiri nugget dengan bentuk huruf dan angka ini selain lebih sehat, kita bisa juga bermain bersama anak-anak ya. Jadi ini mereka bisa kita ajak dari mulai membentuk hingga melapisi nuggetnya. Mereka pasti seneng banget ya. Setelah semua nugget kita lapisi dengan tepung roti, kita bisa simpan dulu di chiller selama 3 jam atau di freezer selama 1 jam supaya tepung rotinya bisa lebih menempel. Dan ini adalah nugget yang sudah saya simpan di chiller selama 3 jam. Bisa dilihat ya, ini tepung rotinya sudah menempel dengan baik. Ini siap untuk kita goreng. Panaskan minyak secukupnya. Setelah panas kita masukkan nugget. Nugget ini nanti sebagian akan saya simpan di freezer dan sebagian lagi akan segera dimakan. Untuk yang disimpan di freezer, saya juga goreng dulu setengah matang ya. Hal ini dilakukan supaya nanti nuggetnya lebih awet, karena semua bahan sudah matang akan meminimalisir bakteri yang akan membuat nugget ini cepat busuk. Jadi ini saya goreng setengah matang seperti ini saja, kira-kira sekitar 1,5 menit. Kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Dan di sini saya menggoreng lagi nugget, ini akan saya goreng sampai matang ya. Untuk nugget yang akan segera dimakan, kita gorengnya hingga matang. Kita goreng hingga golden brown seperti ini ya. Ini dia nugget yang akan kita simpan di freezer sebagai stok makanan beku, sudah selesai kita goreng setengah matang. Dan ini nugget yang akan kita makan sekarang, ini sudah matang ya. Sekarang saya mau cicip nuggetnya. Ini garingnya pas ya. Dan ini renyah banget. Dicocol dengan mayones dan saus sambal, ini jadi enak banget. Untuk stok makanan beku, teman-teman bisa masukkan ke dalam tin wall seperti ini ya. Kita tata ke dalam tin wall. Di antara tumpukan kita beri dulu plastik, ini supaya memudahkan untuk mengambilnya ketika beku ya. Jadi nanti tidak saling menempel. Selain menyimpannya di tin wall, teman-teman juga bisa menyimpannya di plastik yang tahan dingin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.